Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Mulia Utami, NIM 2020410040 dari kelas B2ZWR. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal UAS fikih zakat klasik. Soal yang pertama, baca dan terjemahkan dalil zakat tambang Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Apa perbedaan barang tambang dan barang temuan? Kapan zakatnya? Surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi ahidihi illa an tu'midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Perbedaan barang tambang dan barang temuan dan kapan zakatnya. Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga dan memiliki nilai ekonomi yang diperoleh dari bumi. Nisab barang tambang sama dengan nisab emas dan perak. Maka zakat yang dikenakan hanya 2,5%, tidak disyaratkan genap 1 tahun atau haul untuk waktu pengeluarannya. Sedangkan barang temuan atau rikas adalah barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau yang bisa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul maupun nisab, sementara kadar zakatnya adalah sebesar 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Soal nomor 2, kapan pengeluaran zakat investasi saham dan berapa nisabnya? Pengeluaran zakat investasi saham wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Untuk nisabnya yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif 2,5%. Soal nomor 3, bagaimana cara menghitung zakat pertanian yang dialiri air irigasi dan berapa nisab zakat beras dan gabah jika diuangkan? Jika pertanian yang memerlukan biaya tambahan untuk irigasi, maka zakatnya 5% setelah dikurangi biaya. Untuk nisabnya, jika hasilnya mencapai 1 nisab, yaitu 5 wasak, yang setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras. Jika diuangkan, maka harga jual beras pada umumnya dikali jumlah seluruh panen, kemudian dikali 5%. Soal nomor 4, jelaskan pendapat ulama tentang zakat profesi dan bagaimana zakat profesi di Indonesia. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang zakat profesi. Yang pertama, ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, diantaranya adalah menurut Ibnu Hayyim, Ibnu Ham, Ibnu Saibah, dan Malik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, harta penghasilan, gaji, dan profesi tidak wajib dizakati. Begitu juga Ibnu Ham yang menyatakan bahwa pendapat tersebut salah dan hanya dugaan semata karena tidak memiliki landasan Al-Quran, hadis, ijma, maupun qiyas. Yang kedua, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Di antaranya menurut Abu Hanifah dan Imam Malik adalah zakat profesi dapat diambil zakatnya bila mana sudah setahun dan cukup senisab. Dalam hal ini, mazhab Hanafi berpendapat bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal tahun dan akhir tahun saja. Ketentuan ini diambil untuk mengetahui siapa yang kaya dan tidak dalam menunaikan zakat profesi. Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat
yang sama dengan Abu Hanifah bahwa nisab untuk mengeluarkan zakat profesi tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun. Berdasarkan hal tersebut, besarnya penghasilan sebagai sumber zakat karena terdapat ilat atau penyebab. Dan bagaimana zakat profesi di Indonesia? Potensi zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas umat muslim, dan terdapat di dalamnya atau yang termasuk di dalamnya zakat profesi, khususnya berasal dari ASN. Zakat profesi di Indonesia sudah berlangsung dengan ketentuan zakat ini dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab, antara lain nisab zakat 85 gram emas, kadar zakat penghasilan 2,5%, dan haul atau waktu memilikinya 1 tahun. Maka semakin besar zakat yang kita keluarkan, semakin besar pendapatan nasional suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perekonomian akan mengarah negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Soal nomor 5. Apa perbedaan zakat dan pajak? Jelaskan. Zakat adalah suatu kewajiban agama dan merupakan ibadah, sedangkan pajak adalah iuran yang diambil untuk mengumpulkan pendapatan negara. Zakat dipungut dari kaum muslim saja, sedangkan pajak dipungut dari seluruh warga negara bersangkutan tanpa memandang status sosial, kepercayaan, ataupun warna kulit. Zakat adalah tugas wajib kaum muslim yang harus dijalankan dalam segala keadaan dan sama sekali tidak boleh dikurangi, sedangkan pajak dapat dikurangi oleh pemerintah.